Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama Kalti Menyapa. Kali ini di segmen 2 kita akan lebih dalam mengupas soal keterkaitan Pelindo dan INSA terkait dengan pembangunan ibu kota negara. Baik, mungkin boleh dimulai dari pertanyaan pertama. Ini saya ajukan ke Pak Iwan dulu ya Pak ya. Nah, kalau kita ngomongin soal pembangunan IKN ini kan pasti nggak lepas dari jalur transportasi laut ya Pak ya. Logistik, akomodasi, transportasi. Nah, dan kebetulan juga Indonesia ini kan negara dengan kepulauan maritim Pak, yang notabene pasti lebih banyak akan melalui jalur laut. Nah, kalau kita bicara soal kesiapannya Pelindo sendiri nih Pak, terkait pelabuhan yang sudah ada dalam penunjang pembangunan ibu kota negara itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Masalah seperti kita ketahui bahwa jalur logistik laut itu adalah yang paling besar. Nah, jadi segala sesuatu kalau kita mau transportasikan itu pasti harus lewat jalur laut secara masif. Nah, secara existing sekarang kami Pelindo ini mengoperasikan 3 pelabuhan yang ada di Balikpapan ya. Di Balikpapan khususnya yaitu yang pertama adalah Pelabuhan Umum Semayang. Itu pelabuhan umum. Sekarang kami dedikasikan untuk pelayanan passenger, terus kemudian untuk kapal-kapal ro-ro, termasuk juga untuk general cargo. Terus kemudian yang kedua adalah KKT. KKT ini di bawah manajemennya ada manajemen tersendiri joint venture antara Pelindo dengan Pemprov, di mana pusda di situ. Kemudian didedikasikan untuk bongkar muat kontainer. Khusus ya Pak ya? Iya, makanya namanya KKT, Kaltim Karyawan Terminal. Kemudian yang ketiga adalah Kampung Baru. Kampung Baru ini kami dedikasikan untuk kegiatan pelayanan rakyat. Untuk saat ini kami berbenah setelah Pelindo ini merger dulu, mungkin perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa semenjak tahun 2021 Oktober itu kami Pelindo ini sudah merger. Setelah gabung merger, kami menjadi ada sub-sub holding di bawahnya. Jadi kami sekarang spesifik ke arah operasinya. Jadi dia lebih terkonsen ke arah spesialisasi. Nah, karena apa? Kami berharap bahwa nanti dengan adanya merger ini Pelindo atau Indonesia secara umumnya bisa berbicara di dunia internasional. Berarti lebih menunjang lagi nih Pak, karena sudah tersub-sub spesialisasi, jadi makin mudah nih dalam pembangunan. Jadi udah ada masing-masing spesialisnya. Kalau sebelumnya semuanya di bawah wilayah, sekarang udah lebih spesifik lagi. Oh ya, baik. Target kami saat ini adalah di nomor 8 dunia. Nah, itu jadi dunia nih, itu istilahnya. Nah, kembali lagi ke Balikpapan, apa sih yang sebenarnya yang sudah kami kerjakan untuk existing? Jadi kami sudah mempersiapkan sekarang untuk pengembangan daripada pelabuhan existing ini, baik itu untuk Pelabuhan Semayangnya, KKT-nya maupun untuk Kampung Baru. Nah, saat ini kami lagi menyampaikan RIP, Rencana Induk Pelabuhan, yang saat ini proses sudah sedang menunggu persetujuan daripada Kementerian Perhubungan. Nah, dalam waktu dekat ini sudah di meja Pak Menteri. Jadi ketika itulah dasarnya kami untuk kami bisa segera melaksanakan pengembangan tersebut. Nah, mungkin secara garis besarnya kami bisa sampaikan bahwa kedepannya ini baik di Semayang, KKT maupun di Kampung Baru kami akan melakukan pengembangan. Utamanya adalah pertama perpanjangan tambatan untuk tambatannya, kemudian perluasan daripada lapangan penumpukan. Terus yang ketiga adalah kami untuk di KKT itu kami mempersiapkan bahwa sekarang di situ adalah dedicated untuk peti kemas. Nanti kami akan ubah menjadi multipurpose. Nah, jadi tidak hanya peti kemas tapi yang lain pun bisa loh. Nah, yang jadi backbone kami adalah KKT ini. Karena dari segi lokasi itulah yang paling dekat dengan jatuhnya IKN. Nah, terus kemudian dari
kami sudah membuat studi bahwa yang paling dekat ini adalah KKT, kemudian ditunjang oleh sarana yang lain termasuk adanya tol yang dekat di situ semuanya. Nah, KKT inilah yang akan kami kembangkan untuk existingnya, lebih fokus ke KKT. Kemudian Kampung Baru pun kami akan kembangkan. Jadi di sana kami mungkin nanti selanjutnya akan membuat dermaga yang bisa bitching, bisa jadi kapal-kapal yang jenis LCT bisa masuk di situ. Ya, termasuk juga nanti kami akan menambah peralatan bongkar muat yang ada. Kalau sekarang ini ya karena kami sudah gabung, sudah lebih enak gitu. Ya, jadi alat-alat yang di Jawa yang di onoknya yang dalam tanda kutip lebih lah bisa dibawa ke sini. Baik ya, terima kasih banyak Pak. Itu tadi sudah kurang lebihnya berarti memang pengembangannya sudah dilakukan ya Pak ya. Lebih dibesarkan skalanya, lebih spesifik lagi lah. Benar. Dan fokusnya itu di KKT ya Pak ya? Ya, KKT untuk kita anukan karena paling dekat dengan jantung IKN. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin ini kita beralih ke Pak Joko. Kalau tadi kita sudah berbicara kesiapan dari Pelindo, ini kita mau nanya nih Pak, kesiapan dari INSA sendiri ini sudah terkait dengan kegiatan usaha atau perniagaan pelayaran dalam penunjangan pembangunan IKN itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin seperti diketahui apa yang disampaikan tadi Pak Iwan berkaitan masalah kesiapan Pelindo, artinya kan ini juga tidak terlepas daripada kesiapan kami pengguna jasa atau pemilik perusahaan pelayaran maupun keagenan kapal. Karena terus terang tidak ada IKN, kegiatan-kegiatan pelayaran mengkagen kapal tetap berjalan, apalagi sekarang ditambah dengan kegiatan IKN. Nah, perlu diketahui pemirsa sekalian bahwa kami di Indonesia National Ship Owner Association atau INSA ini, khususnya cabang Balikpapan, membawahi 53 perusahaan pelayaran yang ada di Balikpapan dan 66 perusahaan keagenan kapal. Bisa dibayangkan potensi yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang masuk ke Balikpapan khususnya. Nah, di dalam kegiatan ini pun juga bisa dibayangkan juga jumlah kapal masuk ke Balikpapan. Satu bulan per bulan itu sekarang sudah masuk di 1.500 sampai 1.600 call kunjungan kapal, ya. Termasuk dengan kapal-kapal yang masuk IKN. Sekarang ini juga termasuk kapal IKN itu data terakhir 2022 terakhir itu 53 call atau 53 kapal yang masuk ke dalam IKN. Artinya potensi yang harus kita jalankan ini cukup besar. Anggota kami yang ada sebesar 53 plus 66 ini tentunya sangat menyambut baik kegiatan penunjang IKN ini, ya. Jadi nah ini pun juga menunjang daripada teman-teman Pelindo, karena kan Pelindo dari sisinya sebagai penyedia fasilitas segala macam, kami adalah pengguna jasa dan pemilik kapal yang untuk melayani daripada jalur-jalur logistik yang ada nanti berkaitan dengan IKN. Contohnya apa? Nah, kalau tadi Pelindo dengan 3 pelabuhan, KKT, kemudian Semayang dan Kampung Baru, sementara untuk masuk ke daerah-daerah kecil di dalam lokasi IKN itu tentunya juga perlu kapal-kapal yang ukurannya juga tidak lebih kecil lagi. Kalau kita lihat nanti di perairan Balikpapan itu sudah banyak tongkang LCT. Nah, memang itu yang akan kita gunakan. Nah, ini pun juga perlu kesiapan dari kami, pemilik-pemilik kapal atau perusahaan pelayaran itu juga untuk mensupport ini tadi, Pak. Mbak, karena terus terang masuk ke dalam itu juga tidak bisa dengan ukuran kapal besar, apalagi di wilayah IKN sendiri kita harus melewati satu jembatan yang namanya jembatan Pulau Balang. Nah, ini jadi salah satu tugas kita, tugas kami juga para pemilik kapal ataupun perusahaan pelayaran keagenan kapal ini untuk bisa memberikan pelayanan daripada kegiatan IKN ini. Selain 3 pelabuhan yang dimiliki oleh Pelindo, di dalam itu ada 7 fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui KSOP kelas 1 Balikpapan, itu yaitu pemanfaatan garis pantai. Nah, pemanfaatan garis pantai inilah nanti yang kapal-kapal yang kami miliki, anggota kami miliki untuk bisa melayani dari pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditunjuk atau pemanfaatan garis pantai yang sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah untuk kita layani, selain dari Pelindo dengan 3 pelabuhan tadi. Okay.
Iya Pak, kalau ngomongin soal ready nih Pak, berarti kan memang dari sebelum gemparnya pembangunan IKN ini kan sudah ada isu-isu terdengar ya Pak ya. Itu gimana tuh Pak dari INSA sendiri? Apakah ada perubahan yang signifikan untuk dari progres bisnisnya Pak? Sangat signifikan Mbak, karena terus terang kalau kita di awal itu untuk wilayah ke IKN itu sangat tidak ada kegiatan, ya. Dengan adanya IKN itu otomatis ya kegiatan bertambah, terutama dengan peningkatan dari jumlah kunjungan kapal tadi. Yang tadinya tidak ada jalur ke sana, kita mulai masuk ke sana. Fokusnya banyak ke sana ya Pak ya? Tentunya itu, tapi ya yang jelas masuk ke sana pun juga dengan tipe-tipe kapal yang memang khusus untuk ke dalam IKN tadi. Iya Pak, kalau begitu mungkin itu cukup ya Pak ya, dari Pelindo tadi sudah juga disampaikan, dari 3 pelabuhannya tadi juga sudah mulai dikembangkan ya Pak ya. Itu di luar rencana-rencana yang akan dilakukan ya Pak ya. Nah kalau dari INSA sendiri, dari kesediaan para pemilik perusahaan sudah mulai menyediakan unit-unit kapal yang kecil-kecil Pak ya. Karena untuk ke arah IKN itu jalurnya masih tidak sebesar di daerah Balikpapan. Karena ada konsep aturan memang alur yang masuk di situ hanya untuk diberlakukan kapal-kapal dengan syarat atau dengan draft yang terbatas. Ya, terima kasih Pak. Itu tadi udah lumayan cukup terjelaskan nih. Kira-kira sudah apa aja yang disiapkan oleh Pelindo dan INSA. Mungkin kita nanti bakalan masuk ke segmen berikutnya. Kita bakal ngebahas soal planning-planning apa aja yang akan direncanakan oleh Pelindo dan INSA. Baik pemirsa, tetap bersama Kaltim Menyapa.